Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Selamat pagi saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dengan tim multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya di awal minggu ini. Tetap stay at home, belajar dari rumah, bahkan ada yang sedang ujian dari rumah, kita bawakan di dalam doa. Dan yang bekerja dari rumah serta belanja juga dari rumah, biarlah rumah kita semakin kita buat menjadi tempat berkarya dan juga mengubah rumah kita sekarang menjadi gereja di mana firman Tuhan, nyanyian kidung jemaat dan nyanyian rohani boleh berkumandang di dalamnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, sapaan rohani kita hari ini dan selanjutnya akan kami isi dengan memahami Yesus Kristus sebagaimana disaksikan Alkitab. Karena semuanya ditulis supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh iman, memperoleh hidup di dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Dengan belajar Alkitab, kita sedang mempersiapkan diri memberi pertanggungjawaban bagi yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada di dalam kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Kelemah lembutan itu akan mulai nanti terpancar kalau kita sudah memiliki pemahaman tentang Yesus Kristus, jadi nggak marah-marah. Itu yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Dengan demikian kita sedang mempersiapkan diri menunaikan tugas dalam amanat agung orang-orang percaya, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami buatkan memahami Yesus Kristus secara Alkitabiah ini dengan cara berseri, dan ini merupakan seri yang pertama. Yesus Kristus adalah tokoh utama dan berita utama dalam penulisan Alkitab, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama dia sudah dinubuatkan di ketiga kitab besar, yakni kitab Taurat, Nabi, dan Sastra. Kemudian di Perjanjian Baru, khususnya di keempat Injil Sinoptis, jadi dibuktikan kehadirannya melalui nubuat-nubuat yang ada. Kemudian pekerjaannya itu disosialisasikan dalam membentuk persekutuan orang-orang percaya yang kemudian dibuat menjadi persekutuan gereja oleh para rasul di berbagai tempat. Rencana ini dibuat setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan terusirnya manusia dari Taman Eden, dari hadapan Allah. Kemudian kematian sebagai upah dosa, sehingga manusia tidak memiliki masa depan. Di saat peristiwa Taman Eden ini, Tuhan Allah telah menubuatkan rencana penyelamatan manusia dari kematian, dosa, dan iblis. Itu yang disebut dengan proto evangelion. Dalam pasal yang ketiga setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Maka sebagai rencana kedua, karena ketidaksetiaan manusia atas perintah Allah, di Kejadian 2 ayat 16, di situ dikatakan, pada saat engkau memakan buah
yang di tengah taman itu pastilah kau akan mati. Dan memang Hawa dan Adam melanggar perintah itu, maka kutuk pun tidak terhindarkan. Ular dikutuk, Hawa sebagai perempuan juga dikutuk sebagai pelaku utama, tapi Adam juga sebagai suami yang bertanggung jawab juga dikutuk karena tidak mampu bertanggung jawab. Maka oleh Adam, di dalam kutuk Adam disebutkan bumi juga dikutuk, sehingga manusia harus berpeluh mencari kebutuhannya sampai kembali menjadi debu, karena dari situlah kau diambil. Pada ayat itulah, ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-19 itu, Tuhan melalui murkanya memastikan kematian sebagai akhir perjalanan hidup manusia. Sehingga manusia itu hidup di tengah-tengah dunia yang sudah terkutuk. Mereka hanya mencari makan, kemudian mati. Oleh karena itu, manusia tidak lagi berjalan bersama dengan Allah. Dan sebagai keturunan Adam, maka semua juga manusia tidak ada yang dapat mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan sampai dalam kuasa iblis. Karena kalau Tuhan tidak mau menyatakan diri, dia tidak akan bisa dijumpai, karena dia maha kuasa. Itu sebabnya semua manusia menjadi tersesat. Dan oleh karena persekutuan kita dengan Adam, maka semua manusia mengalami kematian tanpa kecuali. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 bagian A. Sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat yang ke-12. Jadi yang mau kita lihat di situ adalah bahwa kematian itu kemudian menyusul setelah adanya dosa. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Kadang-kadang kalau kita pakai istilah maut ya seperti hal yang berbeda. Lalu saya suka menggunakan upah dosa adalah kematian, supaya langsung ke dalam pemikiran kita, pada konsep kita, bahwa memang setiap orang, setiap manusia yang bersama dengan Adam sudah tersesat. Semua manusia telah ada di dalam dosa, maka tidak ada kehidupan di dalam dia. Dan tidak punya masa depan. Dia hanya ada di dalam bayang-bayang kematian. Saya sering mengumpamakan bahwa kematian itu seperti benalu yang kemudian tumbuh di atas pohon. Tidak pernah orang menanam pohon dengan benalu. Tapi setelah pohon itu tumbuh, setelah dia besar, ada lumut-lumut di sana, kemudian oleh burung dibawalah bibit yang lain, maka tumbuhlah benalu itu, dan benalu itu kemudian menghisap saripati yang ada di pohon itu sampai pohon itu mati. Demikian kematian itu karena dosa, sehingga dia menggerogoti kehidupan kita karena murka Allah. Maka setiap orang yang bersekutu yang sama dengan Adam pasti akan mengalami kematian karena dosa. Saya tahu banyak tidak setuju dengan konsep ini, tapi tanya pemikirannya. Maka banyak orang yang membela dengan mengatakan, jadi kalau bayi yang baru lahir itu nggak pernah berdosa, masuk surga enggak? Ya, semua manusia yang di luar Kristus menuju kematian, sekaligus kematian yang kekal. Oleh karena itu kita diingatkan dengan Mazmur 51 ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Maka dosa itulah yang mengakibatkan kematian, dan kematian yang kekal. Karena sekalipun ada kebangkitan nanti di akhir zaman, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat yang kedua, bahwa akan banyak orang yang bangkit pada hari yang terakhir, tapi sebagian bangkit untuk penghakiman yang kekal. Karena di luar Kristus tidak ada kehidupan.
Sehingga kematian itu kita akan tutup dengan mengatakan adalah sebagai upah dosa. Di tempat orang yang meninggal, saya sering mengutip nyanyian Bukwede nomor 520 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ikon songkop hamatean tusudena jolmai ai sudedo namanean uhum ala dosai. Masih ingat lagunya? Enak loh dinyanyikan. Ikon songkop hamatean tusudena jolmai ai sudido namanean umadosai. Hanya refrennya aja ya. Nanti kalau mau dilanjutkan silakan lanjutkan sendiri. Tapi kita harus lebih memahami kalau kematian adalah karena dosa. Ada banyak pemikiran yang lain, khususnya saudara-saudaraku dari orang Batak, banyak yang tidak bisa menerima pandangan ini. Tapi mari kita belajar dengan Alkitab. Tuhan tidak merencanakan kematian. Justru kalau kita mau melihat isi hati Tuhan pada waktu penciptaannya, bagaimana kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, dikatakan pasal yang pertama ayat yang ke-30, segala sesuatunya indah diciptakan Tuhan. Tidak ada kematian di situ. Segala sesuatu diciptakan dengan indah dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Di antaranya mahkota ciptaan itu adalah manusia, dibuat segambar dengan Allah, the image of God, atau imago Dei Allah. Satu saat nanti kita ketemu dengan istilah ini dan akan kita bahas lebih dalam. Dia juga membentuk taman yang indah sebagai tempat manusia itu, sehingga dia bersahabat dengan semua binatang yang ada di sana. Kemudian dia merencanakan pernikahan yang monogami, karena manusia Adam dilihat kurang sempurna menjalankan tugasnya. Lalu dia juga membuat manusia yang sepadan dengan dia, sehingga kita lihat bahwa awal pernikahan adalah inisiatif dari Tuhan, bukan dari manusia. Oleh karena itu pernikahan juga tentu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka dipersatukan dan harus meninggalkan orang tua. Mereka menjadi satu daging, tidak ada rahasia apa-apa. Mereka menyatu dalam iada, dalam kebersamaan yang sangat intim. Maka Allah melihat segala sesuatunya yang dijadikannya itu sungguh amat baik, teramat baik. Tapi kemudian muncul di pasal yang ketiga dosa yang kita bicarakan tadi. Oleh karena itu manusia harus mengalami kematian, baik kematian jasmani maupun kematian yang kedua. Nggak ada harapan. Hidup di luar Kristus adalah hidup di dalam kematian, hidup di dalam kegelapan, dan tidak punya jalan keluar. Shalom. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan.